Pernah nggak kamu lagi rebahan, buka HP, terus nemu iklan yang bilang cuan gede, cuma klik atas bawah. Modal kecil jadi mobil sport. Sinyal akurat 98% loh. Dan kamu pasti mikir, wah gampang banget ya hidup orang-orang kayak ini. Padahal kalau kamu tahu apa yang terjadi di belakang layar, percayalah, kamu gak bakal mau sentuh yang namanya binary option seumur hidup. Di balik video motivasi, jet pribadi, kopi puluhan juta, ada ribuan orang yang kehilangan tabungan. Ada yang jual rumah, ada yang cerai, ada yang bangkrut. Semuanya karena satu hal, janji manis orang-orang yang pura-pura peduli dengan masa depanmu. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Nah, hari ini kita bakal bahas 8 orang yang bikin dunia rugi triliunan lewat trading bodong berkedok binary option. Dari Indonesia sampai Eropa, semua ada dan ceritanya nggak ada yang indah. Pokoknya simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe. Langsung aja, yuk kita bahas. Yang pertama, Doni Salmanan. Dari sekian banyak nama, yang paling ramai di Indonesia adalah Doni Salmanan. Cowok asal Bandung yang viral lewat gaya hidup crazy rich. Tapi sayangnya kekayaannya datang dari sumber yang nggak bener. Nah, Doni ini promosiin aplikasi yang namanya Quotex, platform binary option yang udah jelas dilarang. Dengan gaya humble tapi berduit, orang makin percaya. Total korban yang tercatat jaksa 142 orang. Total kerugiannya 24 miliar rupiah. Tapi kalau ikut versi korban di luar laporan, bisa jauh lebih besar. Modusnya simple, Doni bikin citra sukses, masuk grup sinyal, arahkan buat deposit, sistem kalah, deposit lagi, kalah lagi, tiba-tiba semua hilang. Dan parahnya, uang loss itu justru jadi keuntungan bagi influencer dan agennya. Kalau Doni punya Quotex, Indra Ken punya Binomo. Pasti kalian ingat tagline-nya ya. Trading tuh gampang guys. Ternyata yang gampang itu bukan tradingnya, tapi korban yang kehilangan uang. Data awal penyidikan, kerugian korban sebanyak 25,6 miliar rupiah. Investigasi lanjutan, potensi kerugian di atas 80 miliar rupiah. Kemudian ratusan orang melapor. Gaya hidupnya glamor, jam mewah, mobil mahal, konten motivasi. Dan itu semua bikin makin banyak orang yang percaya. Padahal platformnya itu sendiri udah diatur untuk bikin kamu kalah. Bukan technical analysis, bukan strategi, tapi sistem yang sengaja bikin kamu gagal. Sekarang kita keluar negeri nih. Namanya Lee Elbaz, CEO dari perusahaan telemarketing ilegal di Israel. Dia bukan influencer, dia bos besar. Perusahaannya mengoperasikan puluhan situs binary option. Kerugian globalnya mencapai 145 juta US dollar, alias lebih dari 2 triliun rupiah. Cara kerjanya halus, telepon korban, ngaku sebagai penasihat keuangan, ngebujuk buat deposit, kemudian tunjukin profit palsu, dan kemudian habiskan pelan-pelan. Nah, kalau film Wolf of Wall Street punya Jordan Belfort, di Eropa punya Gal Barak. Dia dijuluki The Wolf of Sofia. Dia memimpin jaringan penipuan finansial di Eropa Timur. Korban tersebar di lebih dari 7 negara. Total kerugiannya mencapai 100 juta euro lebih, atau sekitar 1,7 triliun rupiah, gengs. Nah, si Gal ini memanfaatkan call center yang kelihatan profesional. Suara customer service-nya lembut, bahasanya sopan. Tenang pak, ini investasi aman. Padahal, duit korban udah dikuras dari awal. Nah, jika Gal Barak itu pemain lapangan, Uwe Lenhoff adalah
arsitek di balik layar. Dia mendanai dan mengoperasikan puluhan situs binary option palsu lewat perusahaan offshore. Nah, kerugian korban yang dikaitan dengannya lebih dari 100 juta euro dan potensi total mencapai ratusan juta euro. Yang bikin ngeri nih, Lenhoff punya jaringan pembayaran yang rumit, bikin uang korban sulit dilacak dan akhirnya ditangkap. Tapi dia meninggal misterius di penjara sebelum disidang. Austin Smith ini beda dari yang lain. Dia mantan promotor binary tilt. Awalnya ikut nipu, tapi akhirnya dia sadar dan membongkarnya. Kerugian korban diperkirakan jutaan dolar. Menurut Smith, mereka pakai trik manipulasi chart. Jadi kayak misalnya ketika kamu klik naik, grafiknya bisa tiba-tiba turun. Dan sebaliknya, ketika kamu klik turun, grafiknya bisa langsung naik. Semua itu udah disetting. Kalau ini mungkin nama paling terkenal di era awal, yaitu Benz the Binary, dipimpin Oren Sabat Laurent. Dulu muncul terus di iklan Google, banyak orang kira legit. Ternyata platform ini menyebabkan kerugian ratusan juta dolar kepada ribuan korban. Setelah kasusnya meledak, regulator Amerika menutupnya dan menjatuhkan denda besar. Option Rally dulu sempat sponsorin mobil F1. Kelihatan keren, profesional, super kaya. Padahal itu cuma cara buat bikin brandnya kelihatan meyakinkan. Platform ini kemudian dinyatakan ilegal di berbagai negara. Korban kehilangan puluhan juta dolar, tersebar dari Timur Tengah, Rusia, sampai Asia Tenggara. Nah gengs, dari 8 nama itu kita cuma bisa belajar satu hal penting. Semua yang menawarkan cuan cepat pasti ada udang di balik batu. Binary option memang sudah dilarang, tapi bentuk-bentuk penipuannya selalu berubah. Kadang pakai nama copy trading, kadang robot AI, kadang sinyal premium. Bungkusnya beda, tapi isinya sama. Nah, kalau kamu nonton video ini sampai di sini, kamu udah selangkah lebih aman daripada ribuan orang yang jadi korban. Dan mungkin itu video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.